Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan nama saya Ali Saiful Milah, bertugas pada SMK Negeri 4 Tasikmalaya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada pembuatan bahan ajar periode bulan Januari tahun 2022, saya mengambil materi tentang evaluasi DNS server dan konfigurasi DNS server pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjelaskan konsep DNS server, cara konfigurasi DNS server, kemudian melakukan konfigurasi DNS server, menguji hasil konfigurasi server, kemudian yang terakhir adalah siswa harus mampu membuat laporan dari hasil konfigurasi DNS server. Nah, yang pertama adalah pengertian DNS atau Domain Name System. Ya, jadi DNS di sini adalah sebuah sistem yang berfungsi menerjemahkan alamat IP address ke nama domain atau sebaliknya. Nah, dari nama domain ke alamat IP address. Ya, misalkan kalau dalam implementasi kehidupan sehari-hari, ya sebenarnya ketika kita mengakses sebuah halaman web, misalkan www.facebook.com, nah maka sebenarnya www.facebook.com itu adalah memiliki sebuah IP address. Sehingga sebelumnya, konsep awal DNS ditemukan pada tahun 1983 oleh seorang pakar IT yaitu adalah Paul Mockapetris. Nah, sebelum ada konsep DNS, jadi ketika seseorang ingin mengakses suatu halaman web atau host, maka mereka itu harus mengingat alamat IP address dari website yang akan dituju. Nah, tentunya dengan adanya konsep DNS ini mempermudah pengguna dalam mengakses sebuah halaman web. Cukup dengan mengetikkan sebuah nama domain, misalkan www.facebook.com. Nah, di sini ada beberapa fungsi DNS server. Ya, di antaranya yang pertama adalah melakukan identifikasi alamat komputer dalam suatu jaringan, kemudian sebagai penyedia alamat IP bagi setiap host, kemudian melakukan pendataan sebuah server email, kemudian mentranskripsikan nama domain menjadi IP address, kemudian yang terakhir adalah mempermudah pengguna untuk tidak perlu mengingat yang namanya alamat IP address. Nah, kemudian ada struktur database DNS. Nah, di sini disebut sebuah database yang terdistribusikan dengan menggunakan konsep client server. Jadi terdapat suatu server yang mengandung berbagai informasi yang dapat diberikan pada klien yang menggunakannya. Nah, struktur database DNS di sini dapat diibaratkan sebagai struktur tree terbalik dengan puncaknya berupa root node. Dalam setiap node pada tree terdapat keterangan seperti .org, .com, .edu, dan sebagainya. Nah, di sini ada hierarki pada DNS. Nah, jelas ini harus dipahami oleh setiap siswa, hierarki ya, atau pengelompokan komponen-komponen dari sebuah nama domain. Misalkan ada root level domain, ada top level domain, kemudian ada second level domain, kemudian yang terakhir ada third level domain. Nah, misalkan root level domain, yaitu disimbolkan dengan root ya atau titik, misalkan tadi www.facebook.com. Nah, dot itu adalah root level domain. Nah, sedangkan top level domain, nah ini adalah seperti .com, .org, .sch, .edu, net, mil, gov, web, dan yang lainnya. Nah, kemudian second level domain, yaitu adalah nama intinya domainnya, yaitu Facebook, misalkan TKJ, SMKN 4, strip TSM, itu adalah second level domain. Nah, kalau third level domain, ya ini misalkan Ali, kemudian juga kesiswaan, ya misalkan gini,
ali.tkj.org. Nah, itu maka alinya itu adalah third level domain. Misalkan kesiswaan.smkn4-tsm.sch.id. Nah, kesiswaan itu termasuk ke dalam pengelompokan third level domain. Nah, kemudian juga di sini yang perlu diperhatikan juga ketika kita dalam menentukan sebuah domain, jadi kita itu tidak seolah-olah bebas ya. Jadi penggunaan untuk domain misalkan .com itu untuk tujuan komersial. Berarti ketika kita akan membuat sebuah alamat website untuk bisnis misalkan dagangcireng.com misalkan, nah itu kan untuk komersial ya. Jadi domainnya harus menggunakan .com. Kemudian kalau edu untuk institusi pendidikan ya, kemudian SCH juga sama. Nah, kemudian kalau edu biasanya untuk universitas atau perguruan tinggi, sedangkan untuk SCH itu untuk pendidikan seperti tingkat SD, SLTP, dan SLTA. ORG untuk organisasi, net untuk organisasi jaringan, kemudian .web adalah untuk individu, kemudian .gov itu untuk pemerintahan, dan .mil itu untuk militer. Nah, artinya penggunaan nama domain itu jadi tidak semena-mena kita menggunakan nama domain itu secara bebas. Dan ini biasanya kalau di Indonesia itu diatur oleh yang namanya Pandi ya, pengelola alamat dan nama domain di Indonesia. Jadi ketika kita akan membuat sebuah website ya, otomatis kan kita hosting dulu ya, kita membuat dulu nama domainnya, maka nanti itu akan dicari ya apakah nama domain kita itu sudah ada atau tidak. Kemudian kalau ada ya berarti sesuai dengan keinginan kita. Dan nanti kita akan diarahkan misalkan ini untuk domainnya untuk sekolah, itu berarti nanti diarahkannya menggunakan nama domain .sch.id. Nah, kemudian juga ada country kode top level domain. Nah, ini adalah untuk pengkodean sebuah negara. Misalkan ID kode negara Indonesia. .us misalkan kode negara Amerika. .may itu adalah negara Malaysia dan yang lain-lain. Misalkan ada persib.or.id. Oh, berarti itu adalah organisasi yang letaknya ada di Indonesia. Nah, mungkin itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi tentang DNS. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.